Wahai para gaib, seorang makhluk yang bernama Marcel Radipal, semuanya aku serahkan kepada kalian ya gaib, ya gaib. Kalau telur itu ada segala macam. Ya silahkan buktikan, kirimkan ke saya gitu. Saya nggak percaya loh dengan hal-hal seperti itu. Saya tahu semua rahasia perdukunan tanpa terkecuali. Saya tahu racun-racun santet, racun telu dan sebagainya. Mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo. Sebenarnya sih nggak ada trik ya. Semua itu kan yang menggerakkan kan yang menciptakan Allah. Makin memanas. Perseteruan Marcel Radipal dengan Gus Samsudin terus meluas. Ancaman berdatangan mulai dari dilaporkan polisi hingga ada yang ingin mengirimi Marcel santet. Wahai para gaib, seorang makhluk yang bernama Marcel Radipal, semuanya aku serahkan kepada kalian ya gaib, ya gaib. Tapi sepertinya Marcel yang menyebut dirinya pesulap merah tidak gentar, sehingga aksi-aksinya akan terus dilakukan. Lalu, apa sejatinya motivasi Marcel melakukan aksi bongkar-bongkaran trik perdukunan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Heboh, Marcel Radipal membongkar trik perdukunan terus terjadi. Pro dan kontra terjadi, sementara dukungan juga berdatangan. Puncak dari aksinya terjadi saat ia mendatangi padepokan Gus Samsudin yang berbuntut panjang. Hingga padepokan tersebut ditutup warga. Pada perkembangannya, kasus perseteruan Marcel yang berjuluk pesulap merah dengan Gus Samsudin berkembang hingga ke ranah hukum. Lantas, apa motivasi Marcel membongkar trik Gus Udin? Saya nuntut untuk pembuktian aja sih. Kalau misalkan asli, ya saya tutup channel kalau ilmunya asli. Tapi kalau ternyata itu trik, ya berarti sesuai apa yang saya bilang. Ya sebenarnya kan kita dari lahir, dari awal juga hidup dituntut untuk mencari rezeki halal gitu. Dan kalau misalkan saya diminta pertanggungjawaban, itu sama saja seseorang yang minta pertanggungjawaban ke polisi ketika maling ditangkap, berusaha untuk mencerdaskan bangsa. Tujuannya kan gitu. Tapi seperti apa sesungguhnya kronologi Marcel berkonflik dengan Gus Samsudin? Awalnya sih sebenarnya saya ini ya buat video yang membongkar trik dia. Ya, saya membuat video yang membongkar trik dia karena saya memang kontennya intinya adalah membongkar rahasia perdukunan. Dan saya nggak pernah tertuju pada satu orang. Biasanya ketika mau membongkar sesuatu, saya cari dulu video yang di YouTube, siapa yang pernah mempraktekkan tersebut. Lalu menurut saya, wah ini kok dibawa berkedok agama atau berkedok apa nih? Nah ini kan membodohi masyarakat. Maka dari itu, kalau yang seperti itu, saya kan nggak bisa melaporkan. Ya kan, melaporkan konten hoax nggak bisa, melaporkan penipuan nggak bisa, karena saya bukan korban. Maka dari itu yang saya bisa lakukan untuk Indonesia, untuk membantu mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia, adalah mengedukasikan bahwa hal tersebut bukan ilmu goib-goiban, tapi itu adalah hanya sekedar trik. Mendatangi itu kan karena dia meyakini itu ilmu asli, lalu melakukan undangan terbuka, membuat video. Ya udah, kalau misalkan memang mau membuktikan silahkan datang, jangan ngomong dari YouTube doang, dia kan gitu. Mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo. Lah saya datang baik-baik untuk pembuktian nih. Kalau memang saya salah, ya udah saya tutup channel kok. Saya tutup channel, saya mau belajar di situ. Tapi kalau misalkan benar,
ya udah, berarti apa yang saya edukasikan benar kan gitu. Keberanian Marcel mengungkap rahasia Gus Samsudin yang dianggap menggunakan trik masih terus menarik perhatian, terutama dari para praktisi spiritual. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit yang mengecam, termasuk yang khawatir karena akan mengancam eksistensi para praktisi spiritualis. Semua itu kan dunia gaib ya. Dunia gaib kan abu-abu. Kenapa seperti itu? Apapun bentuknya, mungkin kayak Gus Samsudin atau mungkin pesulap merah ya. Kan memang mereka kan punya cara masing-masing. Apapun bentuknya, suatu kebohongan atau kebenaran seiring waktu, waktulah yang membuktikan. Sebenarnya sih nggak ada trik ya. Semua itu kan yang menggerakkan kan yang menciptakan Allah. Berbicara gaib. Ya, cuman diri kita doang yang tahu. Ya, kalau wujud gaib ya, itu kan semua kuasa Allah. Aksi Marcel membongkar rahasia dukun trik bukan tanpa risiko. Ia harus berurusan dengan massa serta dilaporkan oleh Gus Samsudin. Tapi benarkah ada pula yang mengancam mengirimi santet? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Niat membongkar trik perdukunan akan terus dilakukan Marcel. Ia sadar harus memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat meski risikonya sangat berat. Ancaman datang dari banyak kalangan, mulai dari dilaporkan ke polisi hingga diancam dikirimi santet. Tapi ia berusaha tenang karena memang tidak percaya dengan santet-santetan. Kepada mereka yang ingin mencelakakan dirinya dengan santet, dipersilahkan. Wahai para gaib, seorang makhluk yang bernama Marcel Radipal, semuanya kuserahkan kepada kalian ya gaib, ya gaib. Ya silahkan buktikan, kirimkan ke saya gitu. Saya nggak percaya loh dengan hal-hal seperti itu. Saya tahu semua rahasia perdukunan tanpa terkecuali. Saya nggak percaya hal-hal seperti itu makanya. Saya tahu racun-racun santet, racun telu dan sebagainya. Bagaimana konsep-konsep mencelakai seseorang dengan metode-metode santet, telu dan sebagainya, saya tahu semua. Saya pribadi sih mengikuti aja bagaimana proses hukumnya nantinya. Kalau memang diteruskan ya, tapi yang udah-udah sih nggak diteruskan karena memang deliknya tidak kena. Karena kan siapapun bisa laporan ya laporan aja. Dan kalau saya pribadi sih tetap nuntutnya silahkan kalau memang apa yang saya katakan salah, buktikan gitu. Tujuan utama saya kembali lagi pembuktian. Jadi kalau misalkan memang, sekali lagi, kalau misalkan pendapat saya salah atau terbukti saya fitnah, baru silakan proses. Kalaupun ini dilaporkan, ya nanti lihat aja, nantinya juga akan dibuktikan juga sama aja. Perang melawan dukun trik memang berisiko. Marcel pahami betul siap itu. Tapi baginya tidak ada jalan untuk balik badan. Apalagi banyak hal-hal yang memang harus diluruskan. Termasuk jual beli benda-benda yang berhubungan dengan gaib. Selebihnya, jika mengandalkan trik, kemudian bisa menyebut dirinya spiritualis yang memiliki kelebihan batin, ia pun bisa mengaku-ngaku jadi orang sakti. Sebab trik antara dukun dengan pesulap sama saja. Sama. Ya saya bisa juga ngaku paranormal. Dengan trik yang sama, dukun yang saya maksud nipu atau cabul ini adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib, bukan pengobatan tradisional. Sedangkan yang diakui Indonesia itu adalah bukan dukun, tapi pengobat tradisional. Surat terdaftar pengobat tradisional, bukan dukun. Nah ini yang salah, karena di Indonesia sendiri jimat itu dilarang untuk diperjualbelikan ataupun dibagikan.
benda-benda yang dianggap sakti dilarang untuk diperjualbelikan ataupun dibagikan. Lihat di pasal 546 KUHP. Di situ jelas larangan Indonesia melarang penjualan jimat atau benda-benda yang dianggap sakti. Tapi kalau ngaku-ngaku sakti, ini adalah ilmu tertentu, ini adalah ilmu goib, itu yang saya permasalahkan. Marcel memang tidak main-main saat menyamakan kerja dukun dengan pesulap karena sama-sama memakai trik. Ia kemudian membuktikan trik keris petir yang disebut-sebut memiliki kekuatan gaib. Ia juga punya batu getar yang disebut mampu bergerak sendiri karena digerakkan oleh penunggu gaibnya. Iya, kalau keris petir mah itu sebenarnya alat teater untuk pertunjukan, untuk hiburan. Jadi kayak dalam seni teater ada jagoannya nih, punya keahlian, ya serang, gitu. Cuma kan anehnya ini dijadiin untuk pengobatan ya. Dan anehnya lagi ada yang percaya. Ini jangan-jangan yang percaya ini mikir kalau jin itu kayak nyamuk ya, bisa kesetrum, kan aneh. Kebetulan saya juga punya keris petirnya. Di sini saya memiliki juga keris petir dan ini sudah upgrade terbaru karena sudah tidak pakai tombol. Tidak pakai kain putih lagi ditutup-tutupin. Dan nih, sekarang kita akan buka. Dan sini saya merasakan semua penontonnya ini harus dibersihkan ya. Jadi saya akan coba bersihkan semuanya. 1, 2, 3. Wih. Lagi. Wih. Sekarang saya akan coba untuk memperlihatkan kalau batu getar itu ya sebenarnya ada sensor cahayanya gitu, bukan ada silumannya ya. Nah ini silumannya akan saya buat bergerak, lari dia kalau kena cahaya. Tuh ya kan, ini ada. Nah ini ada siluman bekicot di dalamnya. Tuh kabur. Wes berhenti. Kalau nggak ada cahayanya berhenti. Kalau ada cahayanya jalan lagi dia. Dukun trik seperti tidak tenang dengan kehadiran Marcel si pesulap merah. Sebab ia memiliki semua trik yang dilakukan dukun-dukun palsu itu. Lantas benarkah para dukun bisa mendapatkan benda-benda mistik di pasar Rawabening? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Barangkali Marcel tidak salah saat membongkar rahasia dukun trik, sebab semua alat perdukunan bisa diperoleh dengan mudah. Dan tim Ganjil Misteri bersama Dion Prabowo datang ke Rawabening yang dikenal secara luas sebagai pasarnya alat-alat perdukunan. Para Den, di sini saya lihat banyak banget benda-benda khasiat kalau kita lihat ya. Ada yang disebut kantong macan, saya lihat di sini ada bambu. Ini sebenarnya fungsinya yang artinya dijual di sini untuk biasanya yang datang itu paranormal atau pesulap atau siapa ya? Atau pedagang, pemakai. Iya, kebanyakan pedagang. Oh gitu ya. Iya, buat jual lagi. Jual lagi ya. Ada nggak sih sebenarnya khasiatnya kalau orang bilang? Nggak ada ya. Nah seperti ini nih kantong buatan kantong macan ini buatnya dari apa nih Pak Raden? Kulit sapi jadi kantong macan. Itu. Dulu kantong macan ini dipakai orang-orang pada zaman dahulu kalau kita katanya mau berangkat ke tempat sesuatu yang tercepat. Dia naik namanya kantong macan. Nah kantong macan ini biasanya dipakai orang-orang pada zaman dahulu yang dipakai secara azimah untuk bisa terdapat waktu. Waktunya 5 jam bisa cuma hanya dapat 10 menit gitu. Kantong macan. Tetapi kantong macan bukan kantong macan yang kecil ini, tapi kantong macan yang besar. Dan macannya asli harusnya gitu. Pengakuan Pak Raden seolah mengejutkan. Karena pring petuk bisa diperoleh dengan mudah. Harganya tidak terlalu mahal dengan barang yang bagi orang awam terlihat asli. Padahal banyak pring atau bambu petuk yang hasil kerajinan tangan. Lalu ini Pak Raden, ini bambu petuk namanya. Nih kita lihat bambu petuk ini kalau banyak paranormal pakai, katanya ini ada azimahnya.
ada 2 mata. Tetapi fungsinya untuk apa? Katanya ini orang yang membentuk anti kebal. Katanya. Ya, sebetulnya. Hmm. Fungsi itu tergantung keyakinan. Fungsi itu adalah doa. Doa itu ucapan. Setiap ucapan adalah doa. Keyakinan. Apapun bisa diisi. Kalau sudah yakin, pasti terjadi. Kalau jadi kun fayakun jadi ya. Jadi kalau sudah Allah berkehendak, tidak ada yang gagal. Yang membedakan asli atau tidak itu di mana, Pak Raden? Bedanya asli atau tidak, ya harus megang satu-satunya atau dua-duanya. Asli dengan alam beda. Nah, Asli bukan bikinan. ini asli ya. Berarti kalau kita lihat perbedaannya antara asli sama ini mungkin ada lem ya Pak Raden. Kalau ini bukan kira asli. leman. Ini Bukan leman, tidak ada leman. Kalau leman pasti copot. Ini nggak ada leman. Oke. Cuman bentukan. Bentukan ya. Bentuk, ya. Oh, jadi dibentuk ya. Oh, Ini kerajinan tangan. kerajinan tanah. Benda-benda perdukunan yang seolah-olah benda mistik diperjualbelikan secara bebas dengan harga murah. Semua alat-alat dukun bisa ditemukan di banyak tempat di Rawabening, mulai dari pring petuk hingga kantong macan. Tapi berapa sesungguhnya harga benda-benda tersebut? Kalau yang ini ya 750. 750. Iya. Enggak mahal ya? Mahal. Karena kalau ini kan apa namanya? Alam, bukan bikinan. Adanya karena kebetulan gitu, Bang. Tapi saya dengar kalau dijual di tempat luar mahal itu. Beda. Iya. Ada 3 macam. Ada 1, ada 2, ada 3. Yang nomor 1 memang miliaran, tapi nggak ada barangnya gitu. Iya ada. Namanya itu. Namanya itu betul-betul ready, ketemu antara cabang dengan ruas. Ruas ketemu ruas, cabang ketemu cabang. Kalau ini kan mencong, iya kurang ready. Oke. Kalau ini ready tapi bikin kalau kayak begini aslinya bisa miliar. Emang ada pembelinya? Ada, asal ada barangnya ada. Perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin akhirnya melebar hingga ke banyak sisi. Pro dan kontra ikut pula mengiringi persoalan ini sehingga menjadi polemik yang berkepanjangan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.